Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hidup dan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih boleh menjadi orang-orang yang boleh Tuhan pelihara. Kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Saat ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama menikmati seluruh pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan di tengah-tengah seluruh keadaan kita boleh menghadapi berbagai kondisi. Kadang kita mungkin mengalami satu suasana kemarahan, kadang kita mungkin mengalami satu keadaan di mana kita tidak sabar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita belajar menjadi orang-orang percaya yang boleh memiliki kesabaran di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam budaya Chinese, kesabaran itu dilukiskan dengan dua kata. Satu huruf dalam bahasa Chinese, kesabaran itu terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama itu memiliki makna adalah pisau. Kemudian kata kedua itu memiliki makna adalah hati. Sehingga pisau itu di bagian atas, di bawahnya itu adalah kata hati. Nah, ini mau melukiskan apa, saudara? Di dalam tulisan ini mau menyatakan bahwa yang dinamakan kesabaran itu bukan sekedar menanti di dalam 1-2 jam, atau mungkin 1-2 minggu, atau katakanlah 1-2 tahun. Bukan, tetapi di dalam lukisan tulisan ini mau mengatakan bahwa kesabaran itu ketika kita melaluinya, bahkan waktu ada luka atau ada pun derita, maka di dalamnya itu ada pengorbanan yang harus dipikul. Sehingga dilukiskan seperti pisau yang ada di dalam hati. Sedikit geser, itu akan menimbulkan goresan. Goresan itu akan ditanggung dalam waktu berapa lama, tidak tahu. Di dalam waktu yang kita tidak mengerti berapa lama, sampai kapan bisa selesainya, kita tidak mengerti. Tapi di dalam kondisi yang demikian, orang-orang yang bisa menjalani dengan tabah, maka orang-orang yang demikian itu dinamakan orang yang sabar. Bagus ya, makna yang terkandung di dalam kata sabar ini. Tapi akan lebih bagus kalau kita bisa melakukannya. Bisakah kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, seringkali kita mesti mengakui bahwa kesabaran ini bukan perkara yang mudah. Kita sebagai orang percaya, kita pun harus belajar. Dan mungkin kita seringkali justru menemukan diri kita tidak sabar. Mungkin bagi kaum wanita, sepertinya masih lebih memungkinkan. Tapi bagi kaum pria, kayaknya tidak mungkin. Kaum pria belajar sabar. Sepertinya ini adalah sesuatu yang sulit. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baik itu kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, dua-duanya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang sabar ini. Satu kali seorang murid datang kepada gurunya dan bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Lalu sang guru menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Murid itu bernama Petrus. Waktu ia mengatakan bahwa 7 kali itu cukup, Petrus mungkin menganggap bahwa itu sudah bagus. 7 kali loh saudara, 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus memberikan koreksi yang mengejutkan. Bukan 7, tetapi 70 kali 7. Ini sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Waduh, berat banget ya. Bagi kita mungkin tawaran Petrus itu sudah sangat bagus. Dan itu pun sudah berat. Kalau kita mungkin 3 kali sudah cukup. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan, standar yang Tuhan berikan, itu jauh lebih tinggi. Dan ini berlaku juga bukan hanya bagi Petrus, tetapi bagi setiap kita yang menjadi murid-murid Tuhan.
Di sini kita dapat mempelajari apa? Di sini kita dapat melihat waktu kita bicara soal kesabaran, Tuhan mengajarkan pengampunannya. Saudara-saudara, di dalam kesabaran Tuhan memberikan waktu kepada kita sekalian sebagai umatnya. Waktu itu untuk apa? Tuhan berikan kita waktu untuk belajar apa? Taat kepada perintah-perintahnya. Bukankah Tuhan sedang sabar dengan hidup kita? Bukankah sering kita telah menyakiti hati Tuhan dengan tidak menghiraukan atau dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan? Berapa kali Roh Kudus telah mengingatkan kita dengan firman Tuhan akan segala pelanggaran kita. Alkitab mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ada orang ketika dia mendengar ayat ini, lalu ia berpikir, oh ya, Tuhan kan panjang sabar. Karena Tuhan itu panjang sabar, maka nggak apa-apa kok. Saya hidup melawan perintahnya. Nanti-nanti saja kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan. Ingatlah bahwa Allah itu panjang sabar. Betul, karena Alkitab menyatakannya. Tetapi juga ingatlah bahwa waktu kita ini tidak panjang. Jika sudah habis masanya, habis kesempatannya, maka yang tersisa bukanlah kesabaran Allah, tetapi yang kita hadapi adalah penghakiman Allah atas hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, selama masih ada Tuhan, berikan waktu di dalam kesabarannya, baiklah kita hidup benar, mentaati perintah-perintahnya. Saudaraku, betapa seringnya di dalam seluruh hidup kita, kita justru bukan mencari kesabaran itu, bukan melihat kepada pengampunan Tuhan itu, tetapi kita seringkali justru kita berselisih, justru kita berseteru, justru kita mau memuaskan segala nafsu ego kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia mengajarkan kesabaran, kita melihat satu prinsip yang baik, mengajarkan kita untuk bagaimana bertahan dalam kondisi yang sedang dialami. Namun kita bersyukur sebab firman Tuhan mengajarkan hal yang lebih. Karena apa yang Allah nyatakan di dalam kesabaran bukan hanya bertahan di dalam kondisi, tetapi kita diberikan kekuatan untuk apa? Bukan hanya bertahan, tetapi kita menghadapi, bahkan jika Tuhan izinkan, mengubah kondisi. Dengan apa? Dengan pengampunan. Dunia mungkin menghasilkan orang yang sabar, tetapi pada saat yang sama, dunia juga menghasilkan kesabaran yang penuh dengan akar pahit dalam hidup seseorang. Namun berbeda dengan firman Tuhan, sebab kesabaran Allah mengajarkan pengampunannya. Oleh sebab itu setiap murid Tuhan, kita diajarkan kesabaran yang berdasarkan pada pengampunan Tuhan. Di mana Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya pribadi, telah membayar harga yang tak ternilai mahalnya, yaitu nyawanya sendiri bagi pengampunan orang berdosa. Pengampunan ini yang menghasilkan kesabaran dalam hidup orang percaya, sehingga orang percaya di dalam seluruh kesabarannya itu tidak menghasilkan akar pahit, sebagai gantinya adalah kesaksian hidup yang manis memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekalian? Apakah kita telah memiliki kesabaran yang demikian? Tuhan ingin kita memilikinya. Bukan dengan kesanggupan kita, karena kita pasti gagal. Tetapi dengan berdasarkan, bersandar kepada pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan, kita belajar mengampuni orang lain. Di sanalah kesabaran kita itu dibangun. Roh Kudus membentuk dan menjadikan kesaksian hidup yang manis terpancar keluar. Menjadikan hidup kita makin hari makin diperbaharui dengan karakter surgawi. Karena untuk itulah kita dipilih.
kita dipanggil, kita dipelihara, kita dididik, dan kita dibentuk tambah hari, tambah serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Maukah kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh mempunyai hidup dan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh memiliki kesabaran yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya.